Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Pool Without Water. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Rustem bekerja sebagai pemeriksa tiket di sebuah stasiun kereta. Rustem merupakan sosok pendiam yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Di sini terlihat bahwa Rustem menjalani hidup yang sangat membosankan. Suatu malam, Rustem melihat 2 orang pria yang sedang berusaha melecehkan seorang wanita. Setelah menyelamatkan Susi, Rustem dibawa mampir ke kosan wanita itu. Setelah menjadi pahlawan, Rustem kembali menjalani hidupnya yang membosankan. Bahkan saat kembali bekerja, Rustem diremehkan oleh salah satu penumpang. Sepulang kerja, Rustem kembali mencoba menjadi pahlawan saat ia melerai keributan di sebuah bar. Namun sayangnya, hal itu justru membuat tangan Rustem terluka. Saat merendam lukanya, Rustem didatangi oleh seorang gadis bernama Dina. Melihat luka itu, Dina memberikan sapu tangan untuk menutup luka Rustem. Di sini mulai terlihat keanehan dari Rustem, di mana ia membayangkan Dina membawanya ke sebuah kolam renang kosong. Di tempat itu, Dina membuka semua pakaiannya di hadapan Rustem. Setelah itu, Rustem mendatangi kosan Susi dan ia diam-diam masuk ke dalam. Miku? Oji-san. Karena telah berbuat baik kepadanya, Susi sama sekali tidak mencurigai Rustem. Karena luka di tangannya, untuk sementara waktu, Rustem ditugaskan untuk bersih-bersih. Namun sayangnya, Rustem sangat membenci pekerjaan tersebut. Setelah kembali jadi pemeriksa tiket, Rustem tak sengaja bertemu dengan Susi. Sepulang kerja, Rustem dan Susi nongkrong di sebuah kafe di dekat stasiun. Setelah itu, Rustem mengantar Susi pulang ke kosannya. Ternyata, Dina merupakan teman satu kos Susi. Saat libur musim panas, Rustem mengajak keluarganya untuk piknik. Saat anaknya sibuk menangkap serangga, Rustem tak sengaja melihat 2 orang pasangan yang sedang berhubungan intim. Saat di rumah, anak Rustem mengawetkan serangga yang berhasil ditangkapnya. Setelah memperhatikan koleksi serangga anaknya, Rustem mulai memikirkan sebuah ide. Rustem menyamar menjadi guru biologi untuk membeli obat bius di sebuah apotik. Setelah itu, Rustem mencoba menggunakan obat itu kepada seekor katak. Setelah percobaannya berhasil, Rustem langsung membeli alat kontrasepsi. Kemudian, pria itu nongkrong di kafe dekat stasiun sambil mendengar percakapan para pegawainya.
2回ダメだけど下は結構ね。そんなとこ一人で怖くない？全然。Setelah mengetahui Nadia tinggal sendiri, Rastem sengaja membuntuti gadis itu saat ia pulang ke kosannya. Saat malam tiba, Rastem mendatangi kosan Susi dan ia mencoba obat bius itu di kamarnya. Setelah meraba tubuh Susi dan memastikan obat bius itu berhasil, Rastem kembali mendatangi kosan Nadia. Saat Nadia tertidur, Rastem langsung melancarkan aksinya. Pria itu berhasil menyetubuhi Nadia saat gadis itu tak sadarkan diri. Ya, sawayakan朝だね今日は。Saat terbangun, Nadia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Gadis itu kebingungan, namun ia tidak yakin dengan apa yang terjadi pada dirinya. Sementara itu, Rastem mendatangi Susi untuk mengecek keadaan gadis itu. Setelah itu, Rastem mengajak Susi ke kafe agar pria itu bisa memantau keadaan Nadia. Pada malamnya, Rastem kembali mendatangi kosan Nadia untuk melancarkan aksinya. Setelah puas, Rastem tidak langsung pulang. Namun kali ini pria itu menyiapkan sarapan untuk gadis itu. Saat melihat sarapan itu, Nadia ingin menghubungi polisi, namun gadis itu mengurungkan niatnya karena ia masih belum yakin dengan apa yang terjadi. Nadia mencoba bertanya kepada rekan kerjanya di kafe. Sementara itu, Rastem ingin mencari suasana baru dan ia mulai mencari korban lain. Saat Rastem beraksi di tempat lain, Nadia justru menunggu keanehan terjadi di kamarnya. Suatu hari, Nadia merencanakan kencan dengan seorang pria, dan di saat yang sama, Rastem sedang mengintai gadis itu. Saat menonton, Rastem didatangi oleh wanita yang sangat cantik. Setelah itu, Rastem mengajak gebetan Nadia keluar, dan ia menghajar pria itu karena cemburu. Pada malamnya, Rastem kembali melancarkan aksinya kepada Nadia. Dan setelah puas, Rastem mengerjakan seluruh pekerjaan rumah Nadia. Pada paginya, Nadia kembali bingung melihat semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Rastem. Nadia mengira bahwa hal itu dikerjakan oleh gebetannya. Namun sayangnya, pria itu sudah kapok dekat dengan Nadia. Di sisi lain, Rastem membeli sebuah kamera untuk mengabadikan semua hasil kejahatannya. Saat melihat-lihat hasil fotonya di kantor, Rastem didatangi oleh rekan kerjanya. Akhirnya, terjadi perkelahian di antara kedua orang itu. Karena kalah dalam perkelahian itu, Rastem mulai berlatih dan ia juga merubah penampilannya menjadi lebih tampan.
Rastem masih terus melakukan kejahatannya dan ia mulai bereksperimen dengan korban-korban barunya. Karena terlalu sering keluar malam, Rastem akhirnya berhenti dari pekerjaannya sehingga istrinya mulai curiga melihat kelakuan dari suaminya itu. Rastem mengabaikan istrinya dan ia kembali mendatangi kosan Nadia. Kali ini, Rastem sengaja tidak menggunakan obat bius dan Nadia menyadari bahwa ia dilecehkan oleh Rastem. Keesokan paginya, Rastem sengaja mendatangi kafe tempat Nadia bekerja. Nadia terlihat sangat ketakutan melihat pria itu. Ne, 今日泊まりに来ない？いいの？水。Akhirnya, Nadia mengajak temannya untuk menginap di kosannya. Pada malamnya, Rastem kembali bersiap untuk mendatangi kosan Nadia. どこ行くの？仕事なんか決まったわけじゃないんでしょ？町の見張りをしている。公害や交通事故から一人一人を守るために。議員の人のお世話にでもなってんの？何それ? Rastem sengaja menggunakan obat bius itu agar istrinya pingsan. Pria itu langsung melakukan aksi bejatnya kepada Nadia dan kedua temannya. Pada aksinya kali ini, Rastem sengaja tidak memakai maskernya. Akhirnya, pria itu ikut tertidur setelah puas melakukan aksinya. Pada pagi harinya, teman Nadia ketakutan melihat Rastem, sehingga gadis itu berteriak untuk mencari pertolongan. Setelah warga berdatangan, Rastem terlihat tidak takut dan ia hanya tersenyum melihat para korbannya. Setelah kejadian itu, Nadia dibawa ke kantor polisi untuk memberikan laporan atas kasus pelecehan tersebut. 母音でもいいから。私取り下げます。別に私被害者だと思ってないし、もう誰も来てくんないじゃない。みんなが騒がなかったらお湯沸いてたのにね。だってあんまり素敵なことが続いちゃったんだもん。 Tanpa diduga, Nadia justru membatalkan laporan tersebut karena gadis itu merasa nyaman setelah dilayani oleh Rastem. Setelah itu, terlihat Rastem di dasar kolam kosong dan ia memberikan pesan kepada para penonton. Dan film pun selesai. Jepang memang terkenal dengan industri film dewasanya, dan selain itu, Jepang juga terkenal dengan film-film absurdnya. Film ini cukup menjelaskan fantasi liar dari orang-orang Jepang. Di sisi lain, film ini mengajarkan bahwa siapapun bisa berbuat kejahatan tanpa diketahui, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Semoga para penonton bisa lebih berhati-hati dan dijauhi dari kejahatan semacam ini.